bukan dari istri saya, tetapi dari Tuhan. Jadi Ya. saya harus percaya Tuhan. Ya. Itu kesimpulannya. Nah, Dan 3 hari sebelum dibaptis, saya datang ke rumah Bapak Arwani saya dan saya mengatakan sama istri saya di hadapan Bapak Arwani saya, ini menyangkut keselamatan. Keselamatan saya bukan dari siapa-siapa, hanya daripada Dia. Dan saya siap dibaptis hari Minggu nanti. Oke. Nah, di situ istri saya dengan cepat pada saat itu dia minta waktu sejenak, hampir setengah jam. Ya. Dia duduk di suatu ruangan. Iya. Duduk di suatu ruangan. Di situ dia berdoa dalam hatinya dan Tuhan bukakan bahwa dia harus menyatakan diri. Puji Tuhan. Oh, Jadi, puji Tuhan. Ya. Berat. Sekarang pun saya masih mengatakan. Haleluya. Jadi waktu itu, ya 3 hari sebelumnya sudah ada keputusan saya bersama dengan istri siap dibaptis. Nah, hari Sabtu, Ya. Di Sabtunya itu saya datang ke gereja, yaitu di Gereja Bukit Doa di Siligita, Nusa Dua Bali. Ya. Di situ saya menghadap pendeta, waktu itu masih Bapak Pendeta Eka Santosa ya. Ya. Jadi di situ pendeta mengatakan karena sudah memahami, jadi tidak perlu mengikuti bimbingan karena ini sifatnya cepat, harus cepat, tidak boleh berlama-lama. Nah, hari Sabtu diajarkan apa yang harus dilakukan ketika baptisan mulai hari Minggu. Nah, ikut bimbingan. Cerita hari Minggu pagi pas kami mau ke gereja Bukit Doa, anak saya yang nomor 2 itu mengalami panas. Badannya panas. Aduh Tuhan, apalagi? Jadi di situ hitungannya bukan hitungan hari, hitungan jam. Saya harus ke gereja mau dibaptis dan anak saya sakit. Bagaimana ini? Saya telepon Bapak Roni saya, Pak, ini anak saya sakit, bagaimana nih Pak, bisa nggak? Langsung Bapak Roni saya mengatakan, oh kamu mau menunda. Kalau seandainya Tuhan mau menunda keselamatannya kamu jawab apa? Waduh, benar sekali. Pertanyaannya sangat mendalam, jadi tanpa saya berpikir, ya ini harus kita tempuh. Saya bilang sama istri saya, kita harus lakukan apapun yang terjadi. Percaya nanti anak kita pasti akan sembuh, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi di situ tepatnya pada tanggal 21 Juni 2010 hari Minggu kami melakukan baptisan. Jadi baptisan sekeluarga di BKPB Bukit Doa. Keluarga ya. Memang ada tantangan ya yang Bapak hadapi. Nah, setelah menyerahkan diri untuk dibaptis, tidak ada yang memaksa ya. Tidak ada yang mempengaruhi. Tidak ada yang memaksa. Ya, tidak ada yang mengajak-ngajak atau yang menjanjikan, oh kalau jadi pengikut Yesus akan begini-begini. Tidak ya. Jadi itu murni perjumpaan Bapak dengan Tuhan ya. Ya, betul, perjumpaan. Nah, Pak Agustius, setelah Bapak mengambil keputusan percaya Yesus dan dibaptis bersama keluarga, tentu ini tidak mudah juga ya, karena ada kepercayaan sebelumnya, ada keluarga-keluarga. Nah, apakah Bapak menghadapi tantangan-tantangan barangkali menjadi orang percaya ini? Oh, sangat banyak sekali tantangannya, Pak. Banyak ya? Pasti ada itu. Pasti ada. Baik, gimana kira-kira itu, Pak? Memang dari awal sebelum saya menyatakan diri, di situ Bapak Arwani saya mengatakan, bukan Bapak Arwani saya mengatakan, di situ ada firman-Nya, kamu akan dikucilkan. Jadi tanpa alasan. Jadi kamu akan dikucilkan, dijauhi sama banyak orang. Bahkan orang-orang yang terdekat dalam kamu itu akan menjauh ketika kamu menyatakan diri. Nah, di situ diberikan firman Tuhan, semakin diteguhkan. Nah, sebelum menyatakan diri, di situ saya ingat kamu harus cerdik seperti ular dan keelokanmu seperti burung merpati. Jadi cerdik artinya sebelum saya menyatakan diri, terlebih dahulu saya keluar dari rumah. Nah, saya keluar dari rumah, itu saya kos. Saya kos bersama, artinya dengan alasan saya mau hidup mandiri. Ya, di
tidak enak rasanya sudah berkeluarga, punya anak, masih berkumpul di rumah orang tua. Ya, Jadi itulah alasan saya sama orang tua mau hidup mandiri. ya, Nah, tetapi ketika menyatakan diri di situ saya merasa bahwa kan saya sudah kos nih, tak mungkinlah ya, keluarga ya, seperti katakan tidak mungkinlah keluarga meninggalkan saya karena sudah kos. ya, Tetapi rupanya tidak menjamin hal itu. Wah, ya, keluarga tahu pada saat itu memang di rumah kami akan berencana ada upacara ya, keagamaan. Jadi saya tidak mengikuti acara tersebut, bahkan membuat sarana-sarana. ya, Saya tidak membuat sarana. ya, Ketika ditanya, istri saya langsung cetus waktu itu. Istri saya langsung cetus, mohon maaf, saya sekarang tidak ikut lagi hal-hal yang seperti ini, dan saya sudah mengikuti kepercayaan lain, yaitu ya, kepercayaan di Kristen, yaitu mengikuti Yesus. Di situ, aduh, betul-betul dalam keluarga besar. Waktu itu memang pas berkumpul keluarga besar. ya, Waduh, di situ saya dibilang bodoh, ya, saya dibilang tidak tahu apa-apa, ya, dan sedih sekali saya mendengar kamu itu dibohongi sama orang. ya, Saya bilang, saya ini memang orang bodoh, walaupun saya dikatakan saya dibohongi sama orang tidak apa-apa. ya, ya. Tapi ini kan pribadi saya bilang begitu. Oke. Jadi saya diberi waktu sama kakak saya yang pertama. Ya, kamu boleh gini, sambil menunggu waktu, coba kamu pikir-pikir kembali. Ya, Kamu pikir-pikir kembali. Kenapa kamu mau percaya sama manusia yang biasa? ya, Manusia biasa kamu percaya sama dia. Dia artinya dia mati di salib, kamu percaya dengan dia. Dia hanya orang biasa. ya, Ya, begitulah pemahaman mereka karena mereka tidak tahu. ya, Jadi ingat, saya diingatkan sama Bapak Roni saya, apapun yang dikatakan orang-orang di sekitarmu tentang hal ini, kamu harus yakini dirinya kamu bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, mereka tidak memahami, mereka tidak mengetahui. Seperti kata Tuhan, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Itu yang saya diingatkan oleh Bapak Roni saya. Jadi saya tidak melawan. ya. Saya tidak melawan. Puji Tuhan. Jadi saya biarkan aja, ya tidak apa-apa. Ya, Memang saya orang bodoh. Karena saya merasa bodoh, makanya saya belajar. Karena memang dari dulu orang tua kami mengajarkan mencari jati diri, apa itu jati diri, tidak tahulah. Puji Tuhan, inilah jati diri yang sebenarnya. baik. Jadi ya, setelah Bapak tadi mengalami dari keluarga kurang diterima atau ya tidak diterima katakan dan yang lain, tapi Bapak menghadapi dengan tenang ya, tidak membalas terus menerus juga, tapi setelah bergilir dengan waktu akhirnya sekarang hubungan dengan keluarga baik ya. Puji Tuhan, baik. Itu tidak cepat. Ya. Nah, tidak cepat. Itu waktu lama ya. Iya. Berapa hampir tahun? 3 tahunan. 3 tahunan baru diterima ya. Jadi 3 tahun itu baru mulai ke rumah. Itu diterima di rumah. Artinya seperti tamu lah kita. Sudah 3 tahun kita menjadi tamu di keluarga sendiri. Tapi sekarang puji Tuhan, dari tahun 2010 sampai menginjak tahun 2018, baru sampai sekarang puji Tuhan semua sudah akrab. Bahkan di masyarakat pun ya sudah diterima. Puji Tuhan. Dan dalam perjalanan Bapak mengikut Tuhan, tadinya ada banyak belajar hal di agama ya, di kepercayaan yang lain, terus akhirnya belajar juga di kekristenan dan ternyata Bapak juga masuk sekolah teologi ya. Ini dalam menyelesaikan skripsi, yang menyelesaikan skripsi tentu Bapak punya kerinduan untuk melayani ya. Nah, mengapa Bapak mengambil keputusan sekolah teologi dan kemudian mau melayani? Apa yang mendasari Bapak? Iya, betul. Jadi di sini singkat cerita, waktu itu mulainya pindah gereja saya. Di situ mulai muncul
keinginan saya. Memang Bapak rohani saya mengatakan kamu harus pembelajaranmu tidak di sini saja, Ya. bukan sampai di situ saja. Harus terus kamu mempelajari keimananmu kepada Tuhan supaya semakin sungguh-sungguh memahami makna hidupmu bagi Tuhan. Akhirnya sebenarnya saya mempunyai Bapak rohani dua, yang satu di Bali, yang satu di Gombong, Jawa. Nah, Ya. Bapak rohani saya yang di Jawa, yang di Gombong mengatakan, kalau seandainya Tuhan menuntun kamu dan menyuruh kamu belajar lagi, bagaimana menurut kamu? Saya dibilang seperti itu. Ya. Oh, ya, karena itu, jika memang itu perintah Tuhan, pastilah Pak, ada Ya. Tuhan pasti akan memberikan jalan sebenarnya. Iya, Tuhan akan memberikan jalan untuk kamu semakin memahami Dia. Jadi saya tidak mengerti awalnya. Nah, kita cerita, mungkin ini tuntunan Tuhan. Saya pindah gereja dari gereja yang lama ke gereja yang baru, yaitu di GKRI Jimbaran. Ya. Di situ, nah kebetulan Bapak sendiri sebagai hamba Tuhan memberikan suatu tawaran bagi saya, maukah Bapak dibentuk dan dibimbing lagi untuk semakin mengenal Tuhan di sekolah teologi. Itu saya tidak langsung mengambil keputusan. Oke. Jadi saya bertanya sama Bapak, Pak, saya ditawarkan kuliah ini. Saya ditawarkan untuk kuliah ini di sekolah teologi. Apa kalau secara jasmani Pak, Bapak kan tahu saya ini, ya kehidupan seperti ini secara materi tidak mustahil makanya saya bilang begitu. Langsung Bapak rohani saya bilang, seperti yang saya katakan, jika Tuhan menuntun kamu ke sana bagaimana? Ya pasti Tuhan akan tunjukkan jalan. Nah inilah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kamu, supaya kamu semakin mengenal Tuhan dengan benar. Ya, karena banyak orang di luar sana itu mengenal Tuhan hanya sekedar mengenal, dan pada akhirnya menjadi batu sandungan, tidak menjadi contoh. Nah, di sini Tuhan memiliki suatu rancangan yang sangat baik, sangat besar, dan rancangan yang luar biasa dalam diri kamu melalui sekolah itu. Nah, seperti itu. Terus saya harus bagaimana, Pak? Iya, karena ini perintah Tuhan, kamu harus ikuti. Ya, puji Tuhan. Kamu di sana bukan menjadi siapa-siapa, tetapi kamu ke sana untuk belajar. Saya bilang, kemana, Pak? Ya, satu, kamu dituntun oleh Tuhan ke gereja itu untuk belajar. Dan di situ Tuhan sudah menjawab, kamu akan dibentuk di sekolah teologi. Tuhan, kalau seandainya saya tidak mengikuti pendidikan di sekolah teologi, yaitu di STTI Bali, mungkin pemahaman saya kepada Tuhan itu berbeda dan tidak benar lah katanya. Karena belakangan ini saya melihat memang ada banyak sekali orang-orang ya artinya sembarangan mengenal Tuhan, tidak menjadi teladan. Jadi Tuhan, saya mengikuti pendidikan di STII, dan di situ Tuhan memberikan suatu misi kepada saya, itu di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Jadi puji Tuhan, dari awal saya belajar tentang Tuhan, belajar tentang kedamaian, belajar tentang kebatinan, itu berbicara soal kedamaian. Kedamaian. Tetapi setelah saya belajar di STI, Tuhan semakin terangkan bahwa di dalam Matius 5 ayat 9 di situ dikatakan berbahagialah orang membawa damai. Jadi di situ puji Tuhan, Tuhan mau membentuk saya untuk menjadi orang yang pembawa damai. Karena apa? Orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi itulah Tuhan kepada saya. Tuhan menentukan saya, dan Tuhan juga membentuk saya untuk menjadi orang pembawa damai ke berbagai daerah dimanapun Tuhan tempatkan saya. Melayani ya. Menjadi orang pembawa damai. Puji Tuhan. Wah. Terima kasih. Ini luar biasa kesaksian Pak Agustiwa ya. Dari kepercayaan yang lama, belajar juga bukan hanya sembarangan, tapi juga menekuni dengan baik, belajar ingin mencari damai, dan luar biasa cara Tuhan menuntun
sampai ada hamba Tuhan yang menuntut sedemikian rupa, dan tantangan ada, pergumulan ada, ambil keputusan ikut Yesus, terima Yesus, bahkan ada bimbingan lanjut, bisa juga akhirnya Tuhan bawa masuk ke sekolah teologi. Ini suatu hal yang luar biasa, cara Tuhan ya Pak ya. Bahkan tentu Bapak akan dipakai Tuhan sebagai alat di tangannya, sebagai pembawa damai. Baik, sekarang dengan keluarga baik semua ya Pak ya, semua terlibat dalam pelayanan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ini memang perjumpaan dengan Tuhan ini luar biasa. Terima kasih Pak kesaksiannya, kiranya dapat menjadi berkat dan kita terus boleh terlibat dalam pelayanan ya. Baik, mari kita berdoa. Ya.